di bawah alam sadar hampir dari semua kita menganggap sekarang ini adalah pilpres bukan pileg gitu. Padahal ini adalah sesuatu yang serentak akan dilakukan. Nah, dengan situasi dan perkembangan seperti ini, saya kira ini akan menjadi persoalan serius ke depan karena legislatif juga adalah cabang kekuasaan yang punya ya, kekuatan dan kekuasaan yang berimbang dengan presiden untuk menentukan kebijakan publik. Nah, akan tetapi karena fokus kita rata-rata ada di pilpres, karena ini menyangkut soal pertarungan dua individu yang dikategorikan sebagai rematch 2014, maka sebagian besar energi dan waktu kita banyak tercurah ke sana. Di pilpres kita mengenal cebong dan kampret, tapi di pileg kita tidak mengenal istilah itu. Ya, nah ini menandakan bahwa atensi publik sangat besar di pemilu presiden, tapi sedikit sekali atensinya di pemilu legislatif. Padahal pemilu legislatif sama pentingnya dengan pemilu presiden. Kalau kita lihat dari perkembangan terakhir kinerja DPR misalnya, kita tahu ya hampir semua masyarakat menganggap ya kecewa dengan kinerja parlemen. Lagi-lagi masalahnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu? Satu, sering absen ya ketika rapat-rapat. Yang kedua, target legislasi yang meleset dari target yang mereka tentukan sendiri di dalam prolegnas. Ya, kemudian yang ketiga apa? Penyimpangan kekuasaan. Yang itu juga sering kita lihat dalam konteks OTT KPK. Baik anggota DPR di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Padahal kalau kita merujuk kepada kewenangan mereka, jelas mereka punya 3 fungsi utama yang sangat penting. Pertama, bicara soal fungsi legislasi. Ini bicara bagaimana menyusun peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bicara soal budgeting. Ya, karena hampir semua kasus OTT KPK yang melibatkan politisi, ini muaranya adalah pada isu budgeting. Ya, menyepakati anggaran tertentu, rencana anggaran tertentu di proyek-proyek khusus yang itu muncul di tingkat eksekutif. Nah, yang ketiga baru bicara soal fungsi pengawasan. Nah, 3 fungsi ini kalau nggak berjalan ya tentu akan menjadi persoalan. Sehingga sebenarnya kalau negara ini mau ideal, maka sistem check and balances semestinya harus berjalan. Yang sekarang terjadi kan enggak. Ya, yang sekarang terjadi itu tidak ideal gitu. Nah, pentingnya pemilu legislatif ini yang saya kira perlu digarisbawahi sehingga masyarakat atau pemilih juga pada akhirnya akan mencari orang-orang atau calon legislatif yang kredibel, yang itu berbeda dengan anggota DPR hari ini. Mereka yang tentu punya rekam jejak yang baik, mereka yang punya pengetahuan yang cukup untuk menjalankan fungsinya ketika duduk sebagai anggota DPR, dan mereka yang saya kira tidak melakukan penyimpangan kekuasaan ketika menjabat sebagai anggota DPR. Nah, akan tetapi masalahnya ketika kita bicara soal ini, tentu pertanyaannya masyarakat bisa apa, pemilih bisa apa, karena hampir tidak ada rujukannya untuk menentukan siapa calon legislatif yang baik, siapa calon legislatif yang kredibel, yang mumpuni. Ya. Apalagi sekarang kita tahu 90% anggota DPR incumbent itu maju lagi sebagai calon legislatif. Nah, oleh karena itu tentu dibutuhkan instrumen agar pemilih memiliki panduan untuk menentukan siapa calon legislatif mereka. Panduan itu ada banyak, salah satunya yang ICW keluarkan. Dalam bentuk rekam jejak, ada 250 calon legislatif yang namanya, rekam jejaknya itu masuk di catatan kita, di rekam jejak. Isunya berbagai macam, ada soal korupsi, ada soal LHKPN, ada soal statement politik, ada soal kebijakan, dan lain-lain. Yang dari situ kita berharap masyarakat pemilih punya tuntunan, punya guidelines dalam menentukan pilihan mereka.
Nah, ketika instrumen-instrumen seperti rekam jejak ini dimanfaatkan, saya kira kita bisa berharap lebih banyak dari kualitas demokrasi kita. Karena kualitas demokrasi itu sangat ditentukan oleh tingkat rasionalitas pemilih. Nah, masalahnya ini yang kita juga hadapi hari ini. Kita diuji coba ya oleh situasi politik, apakah sebenarnya pemilih kita itu adalah pemilih yang rasional atau tidak. Ketika bicara mengenai pemilih yang rasional, tentu mereka adalah orang-orang yang memilih calonnya, kandidatnya, berdasarkan informasi yang objektif, berdasarkan rekam jejak, bukan berdasarkan identitas kelompok, bukan berdasarkan identitas tertentu yang itu mengabaikan sama sekali informasi atau data yang mereka punya atau mereka miliki. Nah, ini yang saya kira mengkhawatirkan hari ini ketika politik identitas justru menjadi konsumsi publik, konsumsi pemilih yang pada akhirnya kalau tidak dikendalikan, saya kira bisa memporak-porandakan kualitas demokrasi kita. Amerika Serikat yang kuat demokrasinya juga ternyata gagal diuji coba dengan pendekatan dengan politik identitas. Sehingga yang muncul adalah presiden seperti Donald Trump. Nah, kita berharap dalam konteks pemilu di Indonesia, kita tidak menginginkan hal itu yang menjadi ukuran atau parameter pemilih dalam menentukan siapa calon mereka. Dan ternyata kalau kita melihat faktanya, pemilih rasional itu tidak selalu bicara mengenai mereka-mereka yang ada di kelas menengah atas. Mereka-mereka yang punya akses terhadap ekonomi, mereka-mereka yang punya akses terhadap pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Karena ternyata politik identitas itu bisa menyerang kelas manapun, siapapun. Baik itu kelas bawah maupun kelas menengah atas. Nah, oleh karena itu saya kira ini sesuatu yang perlu menjadi catatan. Terakhir tentu adalah bicara soal politik uang. Yang saya kira ini juga akan menjadi sangat masif ketika detik-detik menjelang pencoblosan. Aparat penegak hukum sudah mengidentifikasi beberapa praktek itu terjadi. Terakhir kemarin di Bandara Soekarno-Hatta tertangkap ya kurir yang mengaku money changer, itu ada 90 miliar uang. Dibawa dari luar negeri ke Indonesia. Untuk apa itu? Kita belum tahu. Tapi ada kemungkinan itu juga untuk dipersiapkan sebagai ya, modal untuk serangan fajar. Karena kalau money changer nggak begitu caranya. Ya, tidak begitu cara bekerjanya. Masa bawa uang cash dari luar ke dalam negeri lewat bandara. Nah, oleh karena itu saya kira memang kita sudah seringkali menyampaikan, menuntut supaya Bawaslu, ya, Apgakum yang mengawasi pemilu itu bisa bekerja lebih intens dengan PPATK, dengan KPK. Karena dengan itu saya kira mendeteksi politik uang jadi lebih mudah. Terutama ya, menangkap sebelum uang itu bisa dibagi-bagikan. Karena kalau sudah dibagi-bagikan, saya kira ini menjadi agak telat gitu ya. Nah, oleh karena itu masih ada waktu sampai besok ya, sebelum pemilu dilakukan. Saya kira mata penegak hukum, baik itu polisi, baik itu pengawas pemilu seperti Bawaslu, untuk lebih kuat ya menjalankan fungsinya, mengontrol supaya praktek politik uang itu bisa dibongkar, diungkap, sehingga ya calon-calon yang terpilih bukan mereka-mereka yang menyuap pemilih, tapi mereka-mereka yang punya rekam jejak jelas seperti yang kita masukkan di dalam aplikasi yang kita buat, bukan aplikasi ya, tapi web situs informasi mengenai rekam jejak calon. Saya kira itu dulu poinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat memang kita itu di satu sisi tantangan kita sangat besar. Ada keberhasilan di pemberantasan korupsi walaupun tidak sangat bagus sekali, tapi kalau kita harus syukuri juga bagaimanapun.
yaitu kalau kita melihat pada waktu ditinggalkan Orde Baru kan CPI kita paling rendah di ASEAN kan. Nah sekarang paling enggak di atas kita tinggal 3 ya kan, tinggal Malaysia, Brunei sama Singapura. Brunei relatif kita abaikan, hanya 600.000 gitu kan. Nah Singapura sebenarnya juga bisa diabaikan karena hanya lebih besar dari Jakarta. Iya, lebih besar dari Jakarta. Malaysia yang kemudian 40 juta yaitu mungkin juga panuh lah ya, relatif bisa dibandingkan. Tapi Malaysia kan turun. Waktu ditinggal Orde Baru dulu Malaysia sudah 51, sekarang malah 47. Nah kita yang dari 17 menjadi 38 itu patut kita syukuri. Walaupun kemudian memerlukan gerakan yang lebih cepat lagi, yang kemudian kita juga pengen sebetulnya perlu perbaikan di banyak sektor. Sektor pemerintahan, tata kelola sumber daya alam, kemudian juga sektor usaha juga penting. Kenapa KPK terakhir mau mengusulkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Tipikor? Itu supaya kita juga membiasakan masyarakat kemudian bisa berperilaku tidak korup. Ya, antara lain kita pengen menyentuh korupsi di sektor swasta. Itu pengen sekali. Nah, tadi yang disinggung itu kita juga pengen membenahi di sektor politik. Oleh karena itu KPK melakukan kajian, KPK memberikan saran pada pemerintah yang antara lain saran KPK kan kemudian ya daripada kemudian dibiarkan nyari uang sendiri-sendiri malah rusak gitu kan, rusaknya malah bukan main. Apa tidak ke depan itu apa tidak negara aja yang biayai. Ya jadi perhitungan kami kalau antara 15 triliun itu kecil dibandingkan dengan APBN kita. Daripada mereka dibiarkan sendiri kemudian malah rusaknya jauh lebih parah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita memberikan kajiannya tentu saja dengan para ahli, terutama dari LIPI, dari perguruan tinggi, yang juga mengundang partai. Satu itu, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kemudian juga tata kelola partai juga harus diperbaiki. Kalau mereka nanti mempunyai pendanaan dari pemerintah, BPK harus masuk sedalam apa, laporannya kepada rakyat bagaimana, kemungkinan mereka didiskualifikasi, misalkan mereka kemudian keuangannya tidak benar ya jangan boleh ikut pemilu misalkan begitu. Jadi itu semua kita sarankan. Nah, saya terutama kalau sudah hari-hari yang besok itu kita pemilu, tadi kan ada masyarakat yang pengen kita bina juga supaya baik, parpol, politisi juga kita harapkan akan lebih baik. Harapan kita kan seperti yang banyak disarankan oleh masing-masing agama pasti punya ajaran. Kita punya ajaran apa itu? Kalau memilih pemimpin itu ya sidik, amanah, tablik, watonah gitu. Itu harus memenuhi kriteria itu. Jujur, kemudian bisa dipercaya, kemudian terbuka, menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian harus cerdas juga, ya. Nah, oleh karena itu pasti ajaran agama lain juga seperti itu. Oleh karena itu harapan kami tadi terkait dengan rekam jejak, ya mari kita teliti orang ini jujur atau tidak, jujur dalam tingkah lakunya, jujur dalam perbuatannya, kemudian juga menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan itu juga penting, ya kan. Nah oleh karena itu pentingnya LHKPN tadi, kalau mereka LHKPN aja sudah menyembunyikan gimana coba. Nah ini terutama bagi incumbent ya, incumbent kalau nggak ngelapor itu sebenarnya sudah menyembunyikan sesuatu, itu nggak boleh, ya. Oleh karena itu yang diteliti aja rekam jejak tadi, dan KPK sudah mengumumkan, KPU bahkan mengumumkan siapa yang pernah jadi narapidana tipikor, narapidana korupsi gitu ya. Nah oleh karena itu menjadi acuan kita. Nah adik-adik semua pasti memahami mengenai bagaimana mencari rekam jejak. Banyak tempat menyediakan itu ya. Bagi kita yang di kota, apalagi anak-anak muda relatif mudah. Kalau kita mau berpihak pada siapa yang harus kita pilih, partai mana yang harus kita pilih gitu ya. Nah, yang menjadi masalah sekarang teman-teman kita yang masih di rural area dan sebagian besar mungkin tidak punya akses pada internet. Itu bagaimana menyadarkannya, itu yang menjadi permasalahan kita. Oleh karena itu, nah dan kebiasaan di sana juga mungkin
tidak tersosialisasikan dengan baik lah, supaya tidak minta kepada calon apa itu. Kalau minta kalau diberi juga jangan mau. Harapan kita kan gitu. Jadi tidak minta, kalau diberi juga jangan mau, supaya kita bisa memilih betul-betul presiden atau wakil presiden yang tadi memenuhi kriteria tadi, rekam jejaknya bagus, jujur, mau bekerja keras, kemudian tidak menyembunyikan sesuatu, dan cerdas, bisa dipercaya. Itu penting. Presiden dan wakil presiden, DPD dan legislatif, baik pusat maupun di daerah masing-masing, itu penting sekali. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebetulnya, karena sebagian besar masyarakat kita kemudian tidak punya akses secara baik terhadap informasi-informasi tadi. Oleh karena itu kewajiban kita semua kemudian untuk memberikan info, walaupun mungkin perjalanannya sudah jauh ya, kita memberikan info itu tinggal besok. Jadi harapan saya itu tadi, sederhana aja, pilih yang memenuhi kriteria yang sudah kita kaji bersama-sama ya. Jadi orang-orang yang mau kerja keras, orang yang jujur, itu penting sekali. Cerdas tentu, karena saya harap gambaran saya itu begini, kita tuh mempunyai, kalau Anda buka YouTube, kita tuh mempunyai ramalan, banyak yang meramalkan kita tuh menjadi negara besar, betul nggak? Baik ramalannya IMF, kemudian ada dari PricewaterhouseCoopers yang tahun 2045 kita bisa ranking 4 GDP, kemudian 2050 kita tuh, nah itu kan tidak taken for granted kan. Itu kan kita tidak boleh santai-santai kemudian itu datang, kan tidak begitu. Nah, makanya pemimpin yang betul-betul sesuai harapan kita itu yang sangat kita harapkan, karena itu yang bisa menjamin tentunya dengan ridho Allah ya. Karena semuanya nggak mungkin tanpa ridho Allah. Itu yang bisa menjamin kita bisa mencapai seperti yang diramalkan orang tadi loh. Itu sangat penting sekali. Jadi harapan kita pada pemilu besok itu adalah begitu. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa memilih pemimpin yang betul-betul bisa membawa negara ini, rakyat ini menuju kesejahteraan dalam waktu tidak terlalu lama tentu saja. Karena 2050 mungkin saya sudah phase out ya. Tapi Anda semua saya yakin masih menyaksikan ya kan, masih muda-muda lah. Oleh karena itu memilih pemimpin yang betul-betul sesuai dengan keinginan kita untuk besok pagi itu sangat penting sekali. Mungkin itu aja pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, terima kasih Pak berkunjung ke ini kantor saya Pak. Dulu Bapak ke kantor saya yang satunya di Dempo, Jalan Dempo Matraman, sekarang sini. Terima kasih Mas Adnan. Terima kasih. Saudara sekalian, apa yang perlu saya sampaikan tadi disampaikan oleh Mas Donald itu sudah sering saya sampaikan, bahkan secara khusus saya sudah pernah datang ke KPU dan hampir setiap saat saya berbicara bagaimana seharusnya Anda memilih dan menjadi pemilih, bagaimana seharusnya penyelenggara, bahkan apa yang akan terjadi besok sore sesudah jam 5 itu sudah saya sampaikan ke KPK. Apa misalnya orang berteriak saya dicurangi, itu sudah akan muncul besok sore itu, dan macam-macam hingga akan banyak gitu ya. Saya sampaikan ke KPU maksud saya. Oleh sebab itu saya bicara ini gini, saudara, saya itu sejak dulu tidak pernah percaya pada visi dan misi yang resmi disampaikan oleh kandidat, apakah itu kandidat presiden atau kandidat DPR. Itu yang formalitas begitu itu pertama, kadangkala yang buat sendiri tidak ngerti, kemudian kalau ngerti tidak dilaksanakan juga gitu. Itu kan hanya janji-janji semua, pasti menyembunyikan sesuatu yang jelek. Kalau dia punya niatnya jelek itu kan pasti disembunyikan, bahkan kejelekan yang terlanjur ada disembunyikan, dia dibungkus dengan visi dan misi yang ditulis selalu diserahkan ke KPU. Padahal dia sendiri kadang-kadang tidak ngerti itu kan ada timnya yang buat. Saya tidak pernah percaya pada itu. Kalau anggota DPR caleg itu visi misinya biasanya ditulis singkat di dalam riwayat hidup gitu, dan di dalam pidato-pidatonya itu juga banyak yang bohong. Nah, yang bohong itu bahkan ada orang baru bilang kita harus
tunduk pada ajaran syariah gitu, tidak boleh korupsi dan sebagainya. Yang DKI Jakarta itu langsung di OTT besoknya karena korupsi. Ada pejabat bilang berbeda loh, beda tipis lah antara pejabat dan penjahat. Sekarang jadi pejabat hebat, besok sudah di OTT lagi karena jadi penjahat katanya. Itu ada yang begitu, karena memang yang diumumkan dengan yang dikerjakan itu tidak selalu sama. Itulah sebabnya maka sekarang penting dibicara ngecek rekam jejak. Saya selalu percaya pada rekam jejak. Rekam jejak itu catatan perjalanan yang bersangkutan, apakah yang ditulis sendiri atau yang ditulis oleh Mas Adnan, atau yang saudara ketahui di kampung. Kalau perlu diselidiki ke kampung, ini dulu siapa sih waktu jadi guru kayak apa, waktu jadi lurah kayak apa, waktu jadi pegawai kayak apa ya. Nah itu namanya rekam jejak, bisa dicari gitu. Nah saya paham Pak Agus tadi mengatakan di mana tuh kalau orang di desa-desa cara begitu. Nah anda ini yang membantu Mas Adnan, kemudian saudara yang suka main medsos gitu, lalu relawan-relawan memberitahu kesadaran itu secara seluas-luas mungkin. Karena apa? Buktinya begini ya, legislatif itu penting. Legislatif itu sangat menentukan negara mau kemana. Coba kita lihat kadangkala presiden, ini waktu zaman SBY ya, biar tidak terkait dengan Pilpres besok. Gini, pada suatu hari kami ketemu Pak SBY bersama rombongan pimpinan redaksi di sebuah hotel. Pak SBY berpidato lah di sebuah hotel itu tentang bagaimana membangun ke depan. Lalu Pak SBY ditanya, Bapak, bagaimana Bapak kok tidak mengambil kebijakan ini? Ini kan sudah jelas sangat diperlukan. Kok Bapak diem aja gitu? Bapak kan presiden gitu. Menarik jawaban SBY, ya presiden ini kan hebat gitu, bisa apa-apa. Tapi jawab Pak SBY, saudara sekarang sudah beda dengan zaman Orde Baru. Kalau dulu zaman Orde Baru presiden berdehem aja seluruh rakyat ikut berdehem, gitu. Seluruh rakyat berdehem semua zaman Orde Baru. Sekarang tidak bisa, kata Pak SBY. Saya ingin itu, DPR-nya tidak setuju. Saya dan DPR setuju, LSM-nya tidak setuju. LSM usul ini, iya, medianya tidak setuju. Terus gimana? Saya mau disuruh apa coba? Ngambil keputusan gini salah. Karena kesalahannya kan kita demokratisasi. Demokratisasi itu artinya apa? Kekuasaan itu dipencar. Dulu dipusatkan di presiden, kata Pak SBY. Saya pikir benar juga nih Pak SBY. Cerdas menjawabnya itu. Iya, enggak bisa. Sekarang pun kan begitu. Pak Jokowi ingin apa gitu, wah kalau lobbynya ke DPR enggak kuat, enggak bisa. Bahkan isunya harus bayar juga sekalipun presiden. Kalau punya sebuah keinginan RUU atau apa, atau Perpu gitu, lobbynya harus kuat, antar pimpinan partai, fraksi harus diamankan dulu sehingga oke gitu. Nah, kalau dulu zaman Pak Harto kan enak, saudara. Itu kan kerjaan kita sendiri sekarang membangun demokrasi. Nah oleh sebab itu, mari kerjaan ini jangan tanggung. Kalau kita mau milih DPR itu lihat rekam jejaknya. Kalau tanpa rekam jejak, ini ya catatan saya nih. DPR yang saya ketika menjadi ketua MK itu, satu banyak di antara mereka ini yang menjual undang-undang. Mau menjual undang-undang, tahu? Maksudnya kalau ada satu rancangan undang-undang ada yang beli, ada yang bayar. Tolong pasal ini begini, pasal ini begini. Mereka pura-pura bertengkar. Kalau sidang, wah blok, nanti malam ketemu mereka dengan para bandarnya itu di hotel. Lalu disepakati besok ini ya isinya ya. Karena, kami partai ini sudah terlanjur bilang, ya sudah bilang begini, nanti dibantah oleh partai ini, lalu ketuanya ngambil keputusan begini, udah diatur begitu. Jadi saudara kalau rekam jejaknya tidak, saudara ini banyak itu anggota-anggota DPR yang jual-jual undang-undang itu. Dan untuk menjadi anggota DPR agar bisa menjual undang-undang itu, mereka nyuap. Maka ketangkap gitu. Dan sekarang banyak itu yang ketangkap, yang apes saja kata orang itu yang ketangkap. Lebih banyak itu yang sudah menyiapkan diri tapi belum ketangkap oleh KPK, belum ketahuan. Lebih banyak lagi yang sekarang. Nah, yang ketangkap itu menjadi bukti bahwa saudara rakyat ini harus disadarkan melihat rekam jejak. Yang kedua,
Ya, politik uang, lalu politik dinasti kadangkala. Kadangkala kan banyak sekali karena paternalisme atau sifat paternalistik dari rakyat Indonesia itu, orang kalau anaknya pejabat, istrinya jadi calon, anaknya jadi calon, saudaranya jadi calon, itu mendapat keuntungan politik tertentu, keuntungan elektoral. Menggunakan fasilitas-fasilitas pejabat, menjinakkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kakaknya, oleh bapaknya, dan sebagainya itu. Nah, itu juga bagian dari rekam jejak. Ini kita tidak boleh kita melarang orang karena punya hubungan keluarga lalu tidak boleh calon, itu melanggar hak asasi manusia. Jangan katakan, jangan dong kalau saudaranya ini tidak boleh calon, tidak boleh begitu. Tetapi bagaimana kita melihat kalau dia calon sebagai saudara itu kira-kira kualitasnya apa sih gitu. Kan nanti akan ada rekam jejak yang harus dicari. Rekam jejak itu tidak harus formal di dalam riwayat hidup gitu. Dulu saya pernah aktif di sebuah partai politik. Ketika pendaftaran calon-calon anggota legislatif untuk tingkat pusat, karena kalau sampai ke tidak mampu, saya membuat borang penilaian rekam jejak itu. Kok bisa? Ya saya buat borang seperti itu karena saya dulu waktu jadi guru besar itu, ngisi borang kayak gitu tuh rekam jejaknya bukan main. Pernah begini, kumnya sekian, pernah begini, minusnya sekian, terus diisi sendiri. Nah saya suruh isi sendiri. Kalau Anda mau jadi caleg di sini harus ini, diisi. Nah dari situ akan terranking dengan sendiri siapa yang layak menjadi nomor 1, siapa yang waktu itu waktu itu masih nomor urut. Ya, kita tempat, oh ini Pak, layak nomor 1 di daerah sini, ini layak nomor 2. Pakai rekam begitu. Nah, coba berbagai model bisa dilakukan untuk membuat rekam jejak itu. Nah, saudara, saya sangat setuju dengan usul dari Pak Agus tadi. Bagaimana sih kalau ke depan itu parpol dibiayai oleh negara, taruhlah 20 triliun, 30 triliun, saya kira tidak rugi. Kalau itu bisa menghilangkan money politics. Oleh sebab itu, kalau ini ya mari kita garap nih, begitu selesai pemilu kita siapkan undang-undangnya dengan instrumen-instrumen pengamannya. Sabuk-sabuk pengaman itu harus dibuat juga, karena bukan tidak mungkin semakin dibiayai semakin mahal itu tarif korupsinya. Coba sudah bayangkan, dulu ketika gaji anggota DPR itu kecil, korupsi di DPR hampir tidak ada. Tapi begitu ada tunjangan representasi, tunjangan kunjungan kunker, tunjangan ini, tunjangan itu, makin mahal dia narik dari orang. Karena kalau dikasih 2 miliar, 2 miliar saya sudah dapat, gitu. Saya sudah dapat resmi dari negara, masa kamu hanya bayar 2 miliar ke saya, naik tarifnya. Naik tarifnya, nanti jangan sampai begitu. Partai kami udah punya uang kalau segitu. Mintanya, sekarang jangan bayar ke saya cuma 5 miliar, jadi 10 miliar bayarnya. Kalau sudah dibiayai negara aja sudah mahal, masa kamu mau lebih murah dari negara? Kan begitu dia. Nah, maksud saya setuju, tetapi sabuk-sabuk pengaman itu bagaimana instrumen tindakannya? Apakah misalnya kalau ketahuan langsung diskualifikasi, seperti kata Pak Agus tadi, dengan hukum acara yang ketat kita buat, cara peradilan yang cepat, cara penyelidikan yang cepat. Apakah itu menggunakan langsung ke hukum, menunggu selesainya hukum pidana, atau biar selesaikan dulu secara administrasi secara cepat, sesudah itu dilempar ke pidana dan sebagainya. Itu harus diatur sabuk-sabuk pengamannya. Nah, saya kira itu. Jadi saudara, rekam jejak ICW sudah menyiapkan bahan, meskipun belum lengkap. Nah, yang belum lengkap itu nanti cari sendiri-sendiri. Sekarang kan banyak pegiat-pegiat medsos itu bisa share gitu. Misalnya gurumu itu dulu itu sekarang caleg ya Diana, gimana sih dulu waktu itu, cerita-cerita gitu. Tapi jangan menyebar fitnah, cuma mencari rekam jejak aja, jangan lalu di share gitu. Itu mencari-cari seperti itu lalu dinilai, saya mau memilih si ini dan sebagainya. Saya kira itulah sebagai pengantar. Kalau soal politik identitas itu nanti aja kalau ada waktu. Makasih, Mas.